Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa saya akan kembali mereview buku Islam ataupun Al-Qur'an. Tapi mungkin untuk kali ini lebih tepatnya komparasi ya, perbandingan dua produk Al-Quran dari dua penerbit yang berbeda. Tapi ini Qurannya mirip-mirip ya, baik dari desain maupun dari penerbit, nama penerbitnya maupun isinya ini mirip-mirip ya. Makanya ini mungkin lebih cocok untuk kita komparasikan ya. Dan saya juga udah lama ya tidak membuat video komparasi. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan buat lagi video komparasi. Untuk kali ini saya akan mengkomparasikan atau membandingkan dua buah Al-Qur'an yang mirip. Yang pertama di sini mereknya Asy-Syifa dan yang kedua An-Nur. Untuk ukuran ini sekedar informasi ya bagi teman-teman. Suka banyak yang nanya untuk ukuran. Nah, ini yang sebesar ini ukuran A5, ukuran standar, ukuran sebesar buku tulis ya. Ini kurang lebihnya, lebarnya 15 cm, tingginya ini 21 cm kurang lebih. Kalau yang ini ukuran A4, sebesar kertas fotokopi ya, A4. Nah itu jadi untuk gambaran aja. Dan ini juga Asy-Syifa dan An-Nur ini ada ukuran A4, ada A5. Yang An-Nur ada ukuran A5-nya, ini ada ukuran A4-nya sebesar ini juga ada. Kemudian yang Asy-Syifa ada yang sebesar A4 ini, ada juga yang sebesar ini A5 ya. Itu. Baik, sekarang kita lihat. Kita bandingkan dari segi desain. Kita lihat dulu di sini. Untuk sampul ini sama-sama bagus ya. Untuk desain saya suka ini desainnya pada bagus-bagus. Tapi kalau untuk warna ini saya suka yang ini. Saya kebetulan sukanya hitam ya. Jadi kalau ini relatif ya, tergantung orangnya. Jadi mungkin ada yang senang dengan warna yang ini atau yang hitam. Kalau saya pribadi senang dengan warna yang hitam, elegan gini ya. Jadi untuk penampilan lebih memikat hati saya yang ini ya, yang An-Nur. Tapi yang Asy-Syifa juga kalau nggak salah ada yang warna hitam juga ya. Ada yang warna hitamnya juga. Tapi kebetulan yang ada di sini kita pakai yang warna hijau. Ini dari desain. Kemudian kita masuk ke isinya. Nah, ini masih tentang desain juga. Yang ini untuk sampul bagian sini yang ada Asmaul Husnanya ini saya lebih suka yang ini karena lebih berani ya dengan desain yang di luar kebiasaan atau istilahnya out of the box ya. Biasanya kan kayak gini ya, di jilid belakang sampulnya itu ada Asmaul Husna baik yang satu ataupun yang dua gini. Kalau yang ini sebelahnya lagi itu sebagai untuk hadiah misalnya. Itu ya yang sebelahnya. Tapi kalau untuk desain saya mungkin milih yang ini ya. Ini lebih bagus daripada yang ini. Kemudian untuk yang hadiah di sini juga bisa ya, ada yang Al-Fatih Asy-Syifa ini. Bisa juga di sini sama seperti yang tadi ya. Nah, ini. Kemudian di bagian dalam, nah awalnya saya menyangka bahwa Al-Fatih, Maktabah Al-Fatih dengan Al-Fatih Quran itu satu grup lah gitu ya, atau satu perusahaan di bawah bendera yang sama. Ternyata ini berbeda ya. Kemudian ini lokasinya juga kalau saya baca, kalau yang Maktabah Al-Fatih ini kantornya itu di daerah Jakarta Timur, Kramat Jati. Kalau yang Quran Al-Fatih Quran ini di Pondok Aren, Tangerang Selatan ya. Nah, ini ada alamatnya. Kemudian tanda tasbih kita lihat.
Yang ini sudah ada tanda tasydihnya. Yang An-Nur ini tahun 2015. Dan yang Asy-Syifa ini tahun berapa ini? Kalau nggak salah 2013. Nah, Asy-Syifa ini 2013 ya. Kemudian di sini ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian di sini ada kontak-kontak dari penerbitnya, YouTube-nya, kemudian fanpage, Instagram dan websitenya. Kalau di sini nggak ada ya, hanya kantornya saja. Kemudian di sini ada deskripsi tentang Al-Quran An-Nur ini. Ada kata pengantar dari penerbit. Nah, kemudian di sini ada pedoman transliterasi Latin. Di sini juga sama ya, ada transliterasi Latin. Kemudian ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwidnya agak berbeda. Di sini kalau nggak salah di sini angka juga ya. Tapi ini nggak ada keterangannya di sini. Atau nanti lebih jelasnya nanti di dalam Qurannya. Oh, ini ada. Jadi kalau tajwidnya, kalau yang An-Nur ini tajwid warna dan angka, tapi di sini angkanya angka Arab. Kalau yang An-Nur ya. Nah, sampai 8. Kalau yang Asy-Syifa ini sama, ada tajwid kode angkanya juga, tajwid warna dan kode angka, tapi di sini angkanya angka Romawi. Gitu. Sebenarnya sih bebas-bebas aja ya. Tapi kalau untuk Arab sepertinya ini lebih cocok ya, karena di Al-Quran sepertinya untuk temanya Arab, angka Arab sepertinya ini lebih cocok ya dibanding dengan angka Romawi. Tapi nggak masalah sih ya. Yang angka Romawi itu kalau nggak salah Al-Wasim menggunakan kode tajwid menggunakan angka Romawi ya, Al-Wasim. Kemudian selanjutnya di sini ada pedoman tanda wakaf ibtida, daftar nama surah, atau langsung kita lihat di Al-Qur'annya saja ya. Kita buka halaman 5. Nah, ini salah satu perbedaannya, bisa teman-teman lihat. Kalau yang Asy-Syifa ini warnanya satu warna kertasnya. Nah, ini ya. Jadi semuanya sama warna dasarnya, backgroundnya. Kalau yang Asy-Syifa ini ada blok-blok warnanya. Tapi ini juga ada fungsinya ya. Selain blok warna, juga warna kertas dasarnya juga berbeda-beda ya. Nah, jadi seperti ini. Tuh, jadi beda-beda ya. Ini berarti ini tiap 5 juz kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti tiap 5 juz ganti warna ya. Nah, ini untuk blok-blok warna ini untuk menjelaskan tentang subtema. Berarti ini temanya dari sini sampai sini masih nyambung. Warna lain berarti ini sudah berbeda lagi temanya ya. Sudah beda lagi. Jadi seperti itu ya. Dan untuk layoutnya, kalau yang Asy-Syifa ini Al-Quran terjemah, Al-Quran terjemah. Kalau yang An-Nur ini seperti Quran pada umumnya ya. Jadi ini Al-Qurannya, kemudian ini terjemahnya di pinggir-pinggir. Ini yang sudah umum biasanya ya. Kalau ini beda ya, beda sendiri. Kemudian untuk terjemah di sini sama ya, ada sub-sub tema terjemahnya di sini. Dan itu memudahkan kita untuk memahaminya ya. Di Quran lain biasanya terjemah hanya terjemah saja ya, nggak ada sub-sub temanya seperti ini, keterangan-keterangan gininya ya. Tapi ini sama ya, di Al-Fatih, di Asy-Syifa ada, di An-Nur juga ada. Kemudian ini untuk khotnya sama-sama Utsmani. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi di sini
Sini ada transliterasi Latin, kemudian di bawah ada terjemahnya. Kemudian di sini di hurufnya juga ada tajwid warnanya, dan di atas ada tajwid kode angka Arab. Angka Arab ya, bisa dilihat keterangannya di bawah. Seperti itu. Yang Ashifa juga sama ya, konsepnya sama, hanya saja beda angkanya saja. Nah, ini Wabashiri, di sini ada Arabnya, kemudian ada transliterasi Latinnya, kemudian ada terjemahnya. Kemudian di sini sama ada warnanya, tajwid warna, dan di atasnya ada kode tajwid, tapi di sini angka Romawi ya. Kalau yang tadi angka Arab. Dan di sini sama ada keterangannya. Tapi yang ini kelihatannya sih sepertinya lebih jelas. Nggak tahu, mungkin ini karena ukuran Al-Qur'annya lebih besar atau gimana ya. Kalau yang ini sepertinya kualitas tintanya agak ngeblur di sebagian tempat, agak ngeblur. Tapi nggak tahu kalau yang ukuran A4 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus di dalamnya juga kalau yang ini ada asbabun nuzul. Yang Ashifa ada asbabun nuzulnya. Ini halaman 64 ya. Coba kita lihat di An-Nur apakah ada juga. Oh, di sini juga ada sama ya. Ini ada asbabun nuzulnya juga. Hanya saja ini penempatannya agak di tengah ya. Kemudian di bawah ada ayat lagi. Kalau yang Ashifa selesai ayat baru ada asbabun nuzul. Nah, kemudian kalau di An-Nur di sini ada tambahan. Di sini ada Al-Qur'an text message. Ada pesan ya. Kalau yang di Ashifa ini nggak ada. Jadi hanya ada asbabun nuzul dan footnote-nya aja. Tapi kalau di An-Nur ada asbabun nuzul, ada Al-Qur'an text message, ada footnote. Ini samanya ada Al-Qur'an text message, ini asbabun nuzul. Jadi yang An-Nur ini sepertinya lebih banyak ya di sininya ya, karena ada tambahan Al-Qur'an text message. Sepertinya untuk bagian isi cukup ya. Kita lihat di bagian belakang. Ini Quran ini sama-sama banyak fiturnya. Nah, di bagian belakang ini yang disayangkan kalau untuk Quran Asy-Syifa di sini tidak ada doa khatmul Quran. Kalau yang di Quran An-Nur di sini ada doanya ya, doa khatam Quran ya. Ini ada doanya. Jadi kalau selesai biasanya suka pada dibaca ya, Allahummarhamni bil Quran dan seterusnya. Kemudian di bawah ada doanya. Di Quran Madinah juga kalau nggak salah ada ya, Quran Mesir ada. Tapi kalau yang di Quran ini tidak ada ya. Terus di bagian belakang sini di Asy-Syifa ada adab membaca Al-Quran. Di sini juga ada di An-Nur. Nah ini An-Nur juga ada adab membaca Al-Quran. Di sini juga ada adab membaca Al-Quran. Kemudian ada zikir setelah sholat fardu. Kalau di An-Nur di sini ada tambahan adab dan keutamaan membaca Al-Quran. Ini adab membaca Al-Quran. Ini adab dan keutamaan membaca Al-Quran. Ini nilai plus lagi ya. Karena di sini ada untuk memotivasi ya keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran ini. Ada dalil-dalilnya. Ini untuk memotivasi kita supaya rajin untuk membaca Al-Quran. Di antaranya yang ini hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kemudian iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa Qur'an dan seterusnya. Jadi ini untuk memotivasi. Jadi ini ada nilai plus lagi ya. Kemudian
Di sini ada zikir setelah sholat fardu di Asy-Syifa. Kalau di An-Nur, bentar ya. Di An-Nur ini nggak ada zikir setelah sholat fardu. Nggak ada ya. Berarti ini ada plus, ada zikir setelah sholat fardu. Kalau yang di An-Nur nggak ada. Kemudian di sini ada zikir dibaca pagi dan petang. Ada zikir pagi petang ya. Yang Asy-Syifa ini. Zikir pagi petang. Nah, untuk penempatannya di sini kalau yang Asy-Syifa di sini zikir pagi petangnya disatuin, tapi pas di zikir pagi dipisahin, ini yang bedanya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, di sini ada amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau yang di An-Nur, nah di sini ada dua. Di sini zikir pagi semuanya, zikir pagi. Kemudian nah, ini zikir sore. Zikir sore diulang lagi dari awal sampai selesai. Gitu ya. Untuk orang awam mungkin lebih pas yang ini ya, yang belum terbiasa mungkin lebih pas yang ini. Tapi kalau yang udah paham, di sini mungkin bisa membedakan ya, oh ini berarti asbahna ini untuk zikir pagi, amsayna ini untuk zikir sore. Tapi kalau yang belum paham mungkin ini mau pagi mau sore dibaca semua ya. Mungkin ya. Ini salah satu masukan mungkin ya untuk Asy-Syifa. Mungkin kalau yang orang belum paham di sini bacanya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah dan seterusnya. Misalnya di pagi, kemudian dia habis dari sini wa'adzabil qabr. Dia baca lagi di sini amsayna wa amsal mulku lillah. Jadi pagi sore dibaca semuanya. Kalau yang belum paham, tapi kalau yang sudah paham, yang sering mungkin dilewat ya, yang ininya dilewat, yang amsainanya lanjut ke Allahumma bika asbahna. Nah ini Allahumma bika amsaina dilewat lagi kalau pagi hari ya. Tapi kalau untuk yang belum paham, mungkin ini bisa dibaca terus ya. Tapi di sini sebenarnya ada keterangan sih ya, tapi jarang yang meneliti sampai ke sini. Biasanya cuma dilihat Arabnya saja ya. Nah, saran saya mungkin bisa dipisahkan seperti An-Nur ataupun ditandai, misalnya ini merah, yang ini hitam, misalnya yang ini merah. Jadi berbeda waktunya. Itu ya. Berarti untuk zikir pagi petangnya An-Nur ini saya lebih suka yang An-Nur karena dipisahkan, karena yang membeli Al-Qur'annya itu kan tidak ngerti semua ya. Banyak konsumen saya yang belum terlalu paham ya, apalagi bahasa Arab. Kemudian kelebihannya lagi di Quran An-Nur ini, di zikir ini, dia juga cantumkan pengetahuan atau ilmu sebelum melakukan zikir. Ini juga penting ya, karena kita melakukan suatu amalan. Kalau kata Imam Bukhari itu al ilmu qablal amal ya, ilmu dulu. Nah di sini ada dibekali dulu, ada ilmunya. Ini untuk memotivasi juga, sama seperti tadi keutamaan membaca Al-Quran ya. Nah, yang ini ada zikirnya. Di sini ada fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini untuk asupan bekal untuk berzikir ya. Karena biasanya kita kalau sudah tahu ilmunya, biasanya kita akan lebih semangat untuk mengerjakannya. Ini jadi ada nilai plus lagi untuk An-Nur. Di zikir ada tambahan ilmunya. Kemudian di sini ada doa-doa dalam Al-Quran. Di sini juga ada ya, di Asy-Syifa juga, bentar. Di Asy-Syifa indeks doa dalam Al-Quran ada ya, sama ini. Sama. Kemudian di sini ada indeks ayat Al-Quran, ini juga sama ada ya. Sama. Mungkin sampai situ ya kalau untuk An-Nur ya. Nah untuk di Asy-Syifa ini ada tambahan lagi doa ruqyah. Ini yang belum ada di Quran-Quran yang lainnya ya. Yang ada hanya di Quran Asy-Syifa saja, atau di terbitan Quran Al-Fatih Quran ini. Di Quran yang lain saya belum pernah menemukan ada doa ruqyah, dan ini nilai plus untuk Asy-Syifa ya.
Ini ruqyah, dan ini tulisannya juga sangat jelas ya. Nah, jadi ini nilai plus untuk Asy-Syifa. Sudah mungkin ya, sudah tidak ada lagi. Paling terakhir, kalau di Quran Asy-Syifa di sini ada selipan voucher ya, voucher umroh 500.000. Tapi ini mungkin banyak yang tidak memanfaatkan ini ya. Ya mungkin ada sebagian orang mungkin yang senang dengan voucher ini dan bermanfaat buat dia untuk mendaftar ke travel yang ada di sini ya dan mendapatkan voucher. Tapi mungkin banyak juga yang tidak menggunakan voucher ini dan mungkin tidak mempedulikannya ya, mungkin ya. Tapi nggak masalah sih, ini bonus saja, tambahan. Ya dimanfaatkan, syukur, berarti nggak juga ya, nggak masalah ya. Jadi secara keseluruhan, ini kesimpulannya mungkin ya, saya jadi bingung ya, karena ini dua Quran ini sama-sama bagus dan sama-sama lengkap ya. Tapi mungkin kalau untuk lengkap, saya rasa yang Asy-Syifa ini jauh lebih lengkap ya dibanding An-Nur. Karena tadi di Asy-Syifa ada tambahan zikir ba'da sholat ya, setelah sholat. Kemudian ada zikir doa-doa ruqyah. Kalau di An-Nur kan tidak ada. Untuk selainnya mungkin imbang ya. Paling di sini yang nggak ada itu tadi doa khatmul Quran nggak ada di Asy-Syifa. Kemudian untuk zikir pagi dan petangnya disatukan dengan yang mungkin untuk orang awam mungkin tidak bisa membedakannya. Kalau yang di An-Nur ini dipisahkan. Kemudian di Asy-Syifa ini tidak ada tambahan ilmu atau motivasi tentang zikir dan membaca Al-Quran. Kalau di sini di An-Nur itu ada tambahan motivasi untuk berzikir ya, ada ilmunya, sedikit ilmu ya, lumayan lah ya. Ada sedikit ilmu untuk memotivasi kita membaca berzikir dan membaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya gimana ya? Sepertinya ini draw ya, sama-sama lengkap, tapi juga ada plus minus yang saling tidak dimiliki oleh satu sama lain ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ya mungkin itu saja. Saya kembalikan pada teman-teman mungkin ya. Mana menurut teman-teman yang lebih pas untuk kita miliki, lebih layak untuk teman-teman miliki, silakan. Tapi sebenarnya sih dua-duanya juga bagus ya, dua-duanya bagus dan dari desain dari segala macamnya juga bagus ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video komparasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki Al-Quran An-Nur atau Asy-Syifa ini, teman-teman bisa menghubungi saya di WhatsApp ya, 087 870 173 490, atau teman-teman juga bisa order di www.toserbamuslim.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.